Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita taati Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Semoga Allah melindungi beliau dan memberikan kesehatan untuk selama-lamanya. Juga kepada seluruh jajaran pimpinan PKS, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, dan juga pimpinan sampai dengan DPC dan DPRA. Juga tentu saja kepada seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh pemirsa yang mengikuti acara Milad PKS ke-22 ini. Kami menyampaikan pesan, semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan di dalam menjalani masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, Milad PKS yang ke-22 hari ini kita rayakan secara sederhana, mengingat kita sedang dalam suasana prihatin menghadapi wabah COVID-19. Kita doakan saudara-saudara kita yang telah wafat akibat COVID-19 mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi mereka yang kini sedang menjalani perawatan, semoga segera sembuh dan kembali kepada keluarga masing-masing. Dan bagi kita yang hari ini baik-baik saja, mari kita tingkatkan imunitas dan stamina tubuh kita, dan juga mari disiplin menjalani PSBB dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak tertular dan tidak menularkan. Dan bagi yang memiliki kelebihan rezeki, mari berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kita yakin bersamaan kita sebagai satu bangsa, kita akan bisa melewati masa-masa penuh malaise atau kondisi buruk ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan kita kembali pada kehidupan normal. Amin ya rabbal alamin. Hari ini juga bertepatan dengan perayaan Hari Bumi, Earth Day, yang jatuh tiap tanggal 22 April. Spirit dari Hari Bumi adalah agar kita selalu sadar akan beban yang ditanggung oleh bumi tempat kita berpijak akibat perilaku kita yang tidak terlalu menghiraukan dampaknya bagi polusi udara, darat, dan laut. Peringatan Hari Bumi tahun ini mungkin tidak gegap gempita karena dengan adanya PSBB hari-hari ini, bulan-bulan ini, kita sesungguhnya sudah dan sedang menjalankan apa-apa yang biasa kita lakukan saat memperingati Hari Bumi. Kita tiap hari ada di rumah, mengurangi aktivitas berkendaraan, menghentikan sebagian besar operasi pabrik-pabrik dan kantor-kantor yang umumnya menggunakan AC, mengurangi penambangan, kilang minyak, dan juga penebangan hutan dan lain-lain. Pendek kata, kita bukan saja menjalani Hari Bumi, tapi kita menjalani bulan-bulan bumi, Earth Month, karena belum tahu sampai kapan kita berakhir. Mungkin istilah yang tepat hari-hari ini adalah every day is Earth Day. Tiap hari adalah Hari Bumi. Sebagai bangsa yang religius, kita tidak pernah mengutuk musibah apapun, tapi justru kita berpikir positif bahwa dalam setiap musibah selalu ada hikmah di dalamnya. Tentu bukan hanya menerima begitu saja, tapi juga disertai upaya-upaya manusiawi
untuk memitigasi dampaknya. Dalam kaitan spirit hari bumi, misalnya hikmah tersebut jelas sekali kita rasakan. Jika selama ini mungkin hanya segelintir orang yang menyadari tentang beban berat bumi dan lingkungan hidup kita, bahkan mungkin juga lebih sedikit lagi yang mengetahui dan mematuhi hari bumi. Tapi kini dengan wabah COVID-19, semakin banyak yang menyadari pentingnya mengubah perilaku sebagaimana yang diinginkan oleh hari bumi. Bahkan yang belum menyadari pun akhirnya terpaksa mengubah perilaku karena mereka khawatir terpapar COVID-19. Hikmah lebih penting lagi adalah bahwa dengan kegiatan-kegiatan selama PSBB di atas, hari-hari ini terlihat ada perubahan signifikan pada penampakan wajah bumi kita, udara dan laut, bahkan pada tampilan tanaman serta perilaku hewan di sekitar kita. Langit terlihat biru kembali, getaran seismik bumi semakin berkurang, laut, sungai dan hutan terlihat lebih segar kembali. Lapisan ozon tidak menganga seperti biasanya. Hewan-hewan banyak yang muncul di tempat-tempat yang selama ini disabotase dan diduduki oleh manusia, seperti pantai, gunung, dan tempat rekreasi alam yang lain. Seolah tanaman dan hewan bersuka cita mendapatkan kembali habitat mereka yang terampas oleh manusia. Daratan, lautan, dan udara pun seakan tersenyum karena berkurangnya beban polusi yang harus mereka tanggung. Semua itu menggambarkan seolah kita sedang diberi pengalaman baru oleh Tuhan untuk hidup di sebuah dunia yang sama sekali lain dari dunia yang selama ini kita tempati dan jalani. Sebuah dunia yang lebih manusiawi dan lebih menjamin harmoni antara manusia dengan lingkungannya. Sudah lama para ilmuwan yang tercerahkan, enlightened scientists, mengkritisi cara-cara kita mengelola dunia ini. Mereka mengkritik mengapa kita hanya mengadopsi paradigma pembangunan ala barat yang hedonis materialistis. Bahkan kita dipaksa hanya memikirkan dan menerima sebuah realitas dunia tunggal seperti yang kita jalani selama ini. Seolah mustahil ada realitas dunia lain yang bisa kita kembangkan. Kita sudah terjebak pada satu pola pembangunan tunggal yang didrive oleh paham materialistik hedonism. Dengan COVID-19 ternyata kita diberi energi luar biasa untuk mengubah perilaku kita, dan hasilnya adalah sebuah pengalaman dalam realitas hidup yang berbeda dengan yang kita jalani selama ini. Ini menguatkan keyakinan bahwa sesungguhnya jika kita mau, kita mampu menciptakan realitas dunia yang lain. Ada banyak alternatif realitas dunia yang jauh lebih manusiawi dan lebih harmoni dengan lingkungan dibanding selama ini. Memang ini bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Ini sebuah perjalanan panjang menemukan kehidupan yang lebih baik, yang boleh jadi sangat melelahkan, bahkan membosankan. Desperately seeking paradise. Semoga pasca COVID-19 kita lebih serius membangun realitas dunia yang lebih baik tersebut. Amin ya robbal alamin. Sudah lama para ilmuwan tersebut gelisah saat mereka hanya menemukan worldview atau cara pandang dunia yang sangat mekanistik, kuantitatif, materialistik. Lalu dan mereka meraba-raba adanya worldview yang lebih organik, kualitatif, dan spiritualistik. Salah satu yang mereka temukan adalah worldview Tiongkok, yaitu berupa konsep yin dan yang. Yang adalah aspek dinamis, keriuhan, antusiasme, dan lahiriah. Sementara yin adalah aspek-aspek keteduhan, kesejukan, ketenangan, dan batiniah. Kedua aspek ini beriring sejalan, membentuk realitas yang jauh lebih seimbang antara lahiriah dengan batiniah, antara material dengan spiritual. Di luar paradigma Cina, mereka juga mengidentifikasi ada worldview Islam yang dalam banyak aspek berbeda dengan worldview Barat.
Islam misalnya memiliki konsep penting yang disebut dengan tazkiyah. Al-Quran menyebut orang yang berbahagia di dunia ini adalah orang yang selalu melakukan tazkiyah. Tazkiyah dalam beberapa kamus diterjemahkan sebagai growth and purification. Merupakan sebuah penyucian diri dalam ruang dan waktu yang tidak vakum. Sebuah konsep penyucian diri dunia yang dinamis. Di dalamnya terkandung makna bahwa penyucian diri hanya memiliki arti ketika manusia tersebut aktif dan dinamis mengelola dunia. Dan sebaliknya penyucian diri kehilangan relevansinya bagi mereka yang sehari-hari mengisolasi diri di ruang atau pojok-pojok dunia. Konsep ini mendorong kaum muslim untuk selalu terlibat secara aktif dan proaktif dalam pengelolaan dunia dan pembangunan peradaban manusia yang biasa disebut sebagai tugas al-imarah atau at-takwiniyah, membangun dan memakmurkan dunia. Di saat bersamaan, konsep tazkiyah juga mewanti-wanti kaum muslimin untuk tidak jor-joran dalam membangun dunia. Mereka harus mawas diri, jangan sampai merusak sifat asali atau fitrah manusia dan alam semesta secara umum. Itulah tugas ar-riayah atau at-tashri'iyah, memelihara dan menjaga dunia. Jadi tazkiyah adalah konsep penyucian diri yang dinamis, tidak statis, dan sekaligus konsep pembangunan dunia yang mawas diri. Dengan kata lain, ada dinamika dalam penyucian diri dan ada mawas diri dalam membangun dunia. Tentu di luar konsep tazkiyah, Islam memiliki banyak konsep lain yang intinya adalah keseimbangan antara aspek-aspek material dengan spiritual, antara lahiriah dengan batiniah, antara keimanan dengan ikhtiar. Di masa COVID-19 ini kita menyaksikan ada beberapa ilmuwan baik dari kalangan muslim maupun non-muslim yang mencoba menampilkan ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Salah satu yang menonjol adalah Craig Considine, seorang sosiolog Amerika Serikat yang sangat menaruh perhatian pada ajaran-ajaran Islam. Considine menulis opini di majalah Newsweek 17 Maret 2020 dengan judul Can the Power of Prayer Alone Stop a Pandemic Like the Coronaviruses? Even the Prophet Muhammad Thought Otherwise. Dia tulis bahwa para imunolog hari ini kesimpulan cara efektif menghadang penyebaran virus adalah dengan menjaga kebersihan dan dengan karantina atau isolasi diri. Lalu dia jelaskan bahwa selain para imunolog tersebut, sesungguhnya ada orang lain yang juga menganjurkan hidup bersih dan karantina diri lebih dari 1400 tahun yang lalu, yaitu nabinya orang-orang Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lalu menuliskan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti prinsip bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, anjuran agar cuci tangan ketika bangun tidur, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan selalu berobat dikala sakit karena setiap penyakit ada obatnya. Juga tentang larangan mendatangi daerah yang sedang wabah atau meninggalkan daerah yang kena wabah. Bahkan menariknya, Considine juga mengutip kisah seorang sahabat yang tidak menambatkan untanya dengan alasan dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat tersebut ditegur oleh Rasulullah SAW dan menyuruhnya menambat onta tersebut. Baru setelah itu dipersilahkan tawakal kepada Allah. Considine seolah ingin menunjukkan bahwa ada nilai-nilai yang sudah lama diajarkan di dunia Islam terkait bagaimana caranya menghadapi wabah, yang mana itu sangat kompatibel dengan apa yang ditemukan hari ini di dunia kesehatan. Bahkan melihat judul opininya dan kisah sahabat dengan untanya tadi, saya menangkap dia ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam itu sangat seimbang antara doa dengan usaha, antara keimanan, faith, dengan perjuangan, fight. Dan kesan itu makin kuat jika kita baca tweet-tweet beliau di akun @CraigCons.
Bagi kaum beragama, terutama Islam, tentu kita bangga bahwa pada akhirnya nilai-nilai agama itu menjadi acuan dunia ketika manusia mencari nilai-nilai alternatif dalam kehidupannya. Kita harus yakin bahwa nilai-nilai agama akan selalu kompatibel dengan kebutuhan manusia, karena memang agama ini dihadirkan Tuhan untuk jadi bimbingan kehidupan manusia. Tentu ini adalah hikmah lain di balik COVID-19. Semoga ke depan ajaran agama dapat menjadi lilin penerang bagi ditemukannya realitas dunia yang lain, yang lebih manusiawi dan menjaga harmoni alam semesta secara keseluruhan. Kerjasama antar tokoh agama dan antar umat beragama sangat diperlukan agar agama senantiasa menemukan relevansi dan signifikansinya bagi kehidupan manusia yang lebih baik. Saudara sekalian, sebangsa tanah air, secara khusus keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Berikutnya saya akan sampaikan catatan-catatan terkait penanganan COVID-19 yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Catatan ini tentu tetap saja dalam semangat PKS kokoh bersatu melawan corona. Meskipun PKS di luar pemerintahan, PKS tetap bersama-sama pemerintah ikut melawan virus corona. Catatan-catatan ini agar ada check and balances sehingga tata kelola pemerintahan semakin efektif dan tetap berada dalam ketatanegaraan yang benar dan menjamin berjalannya demokrasi. Kita saat ini berada pada kondisi titik balik atau turning point yang sangat krusial dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Krusial baik dari sisi pengelolaan wabah dan perekonomian maupun penataan demokrasi kita. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, pengelolaan wabah. Kemampuan kita sebagai bangsa dalam mengelola pandemi corona akan sangat menentukan rute sejarah bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Apakah kita mampu melaju di rute sejarah bangsa pemenang yang mampu mengubah krisis wabah ini menjadi kekuatan, atau kita justru terjatuh pada rute sejarah negara-negara pecundang yang tak berdaya membendung gelombang krisis, atau kita hanya puas jadi bangsa mediocre yang hanya bisa jalan di tempat dan tidak mampu membuat perubahan dan kemajuan. Cara pandang kita melihat pandemi COVID-19 akan menentukan sikap dan respon kita dalam mengelolanya. Jika kita memandang pandemi COVID-19 sebagai krisis besar yang membahayakan masa depan bangsa Indonesia, maka kita akan sangat serius mempersiapkan diri dan memberikan respon kebijakan yang cepat, tepat, dan akurat. Dan sebaliknya, jika kita menganggap ini wabah biasa seperti yang sebelumnya pernah terjadi dan terkesan meremehkan, maka respon kebijakan yang kita berikan juga akan asal-asalan. Wabah COVID-19 adalah bencana kesehatan global terbesar abad ini. Wabah ini jauh lebih besar baik dari skala, magnitude, dan kecepatan penyebarannya dibandingkan wabah yang sudah pernah terjadi dalam 20-30 tahun terakhir ini. Epidemiologis berpendapat bahwa COVID-19 adalah bencana wabah terparah setelah pandemi Spanish influenza yang terjadi 100 tahun lalu pada 1918 sampai 1920. Dalam hanya waktu 3 bulan sejak outbreak pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok pada 22 Januari 2020, virus ini telah menginfeksi lebih dari 2,5 juta di seluruh dunia dan menelan korban meninggal lebih dari 171.000 jiwa tanggal 21 April 2020. Bagaimana dengan Indonesia? Sejak outbreak pada 2 Maret 2020, coronavirus sudah menginfeksi 7.135 jiwa dengan korban meninggal 616 jiwa per tanggal 21 April 2020. Tingkat kematian di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, yaitu 8,6% atau hampir 3 kali lipat rata-rata kematian tingkat dunia yang kurang dari 3%.
Beberapa ahli menilai bahwa angka yang dilaporkan pemerintah adalah angka yang underreported. Ikatan Dokter Indonesia misalnya menyatakan bahwa kematian di Indonesia seharusnya sudah mencapai angka 1.000 jiwa. Angka ini hampir 2 kali lipat dari angka resmi yang dikeluarkan pemerintah. Bahkan Gubernur DKI Jakarta melaporkan bahwa warga DKI Jakarta dimakamkan dengan protokol COVID-19 telah mencapai 1.043 jiwa per 16 April 2020. Mengapa kasus di Indonesia tampak lebih sedikit? Jawabannya sederhana, karena pemerintah tidak mampu melakukan testing dengan cepat dan masif. Sungguh ironis, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling rendah tingkat testingnya di dunia. Pemerintah hanya mampu melakukan testing terhadap 50.374 spesimen atau hanya 184 tes per 1 juta populasi per 21 April 2020. Testing adalah satu kebijakan yang krusial dalam mitigasi penyebaran COVID-19. Tanpa testing yang cepat dan masif, kita tidak akan punya data dan informasi yang memadai sebagai basis pembuatan kebijakan. Apa mungkin memetakan dan memitigasi penyebaran COVID-19 jika testing yang dijalankan pemerintah sangat rendah? Lambannya respon kebijakan pemerintah memunculkan kekhawatiran di mata dunia internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dalam sebuah kesempatan, WHO bahkan secara terbuka memperingatkan kepada pemerintah Indonesia bahwa Indonesia ada kemungkinan buruk menjadi epicentrum baru wabah pandemi COVID-19 di Asia. Peringatan ini harus jadi introspeksi bagi pemerintah dan kita semua bangsa Indonesia. Pemerintah bisa belajar dari negara-negara lain yang sudah mengalami wabah COVID-19 ini lebih dulu dan bagaimana mereka memformulasikan kebijakannya. Ada cara Tiongkok dan Eropa yang memilih lockdown policy, baik itu total maupun parsial. Ada cara masif and rapid testing seperti Korea Selatan dan Singapura, atau seperti Vietnam dengan komando militernya melakukan direct contact tracing dan social distancing secara sangat ketat dan disiplin. Semua pilihan dan kebijakan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pilihan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara mendesentralisasikannya berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah semakin membuat kebijakan penanganan COVID-19 sangat lamban, tidak terkoordinasi dengan baik, tidak integratif, dan seperti jalan sendiri-sendiri tanpa adanya satu komando dari pemimpin tertinggi di Republik ini. Kebijakan tersebut terkesan gaduhan. Di internal pemerintah terjadi sikap saling berbeda. Dalam situasi krisis, Republik ini sangat membutuhkan hadirnya pemimpin nasional yang dapat memberikan sense of direction and confidence kepada rakyatnya, agar rakyat punya harapan dan keyakinan bahwa pemimpinnya dapat diandalkan. Yang kedua, pengelolaan perekonomian. Bangsa ini harus memiliki kesamaan pandangan bahwa keberhasilan atau kegagalan kita dalam memitigasi pandemik COVID-19 akan sangat menentukan nasib perekonomian nasional. Semakin baik kita memitigasi kerusakan yang ditimbulkan oleh wabah ini, semakin cepat pemulihan ekonomi nasional di masa mendatang. Dan sebaliknya, semakin buruk dan lamban kita memitigasi wabah ini, maka prospek perekonomian nasional akan semakin lambat pulihnya. Keselamatan warga adalah hal yang utama dan pertama di atas segalanya, termasuk di atas kepentingan ekonomi. Kondisi ekonomi nasional dan global cepat atau lambat pasti akan pulih kembali atau rebound, sedangkan warga yang meninggal tidak bisa kembali lagi.
Setiap warga yang meninggal bukanlah angka statistik semata. Mereka adalah saudara-saudara kita, sebangsa setanah air, yang memiliki keluarga yang sangat mencintai mereka. Bayangkan jika itu terjadi kepada diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan sahabat kita. Tentu hal tersebut akan sangat menyedihkan hati kita. Jangan pernah beranggapan bahwa warga yang meninggal dan yang terinfeksi itu sebagai biaya dari krisis atau cost of crisis. Apalagi jika itu dianggap sebagai biaya dari pemulihan ekonomi atau cost economic recovery. Pemulihan ekonomi sejalan dan seiring dengan keberhasilan kita menyelamatkan nyawa warga kita. Selamatkan ekonomi Indonesia dengan menyelamatkan warga, bukan mengorbankan warga. Jadi, menyelamatkan warga adalah prioritas pertama. Memulihkan ekonomi adalah prioritas kedua. Dan kita percaya kalau kita bisa menyelamatkan warga, insya Allah ekonomi juga akan segera pulih. Namun tidak demikian jika sebaliknya. Namun demikian, sayang seribu sayang, ternyata respon kebijakan yang dipilih pemerintah justru sebaliknya. Pemerintah lebih memilih kepentingan ekonomi di atas kepentingan penyelamatan nyawa warganya. Pemerintah lebih fokus mengatasi dampak COVID terhadap perekonomian nasional dibandingkan memberi keberpihakan maksimal untuk memitigasi penyebaran COVID-19 itu sendiri. Dalam merespon krisis wabah COVID-19, Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menangani COVID-19. Sayangnya Perpu ini ternyata jauh lebih banyak diperuntukkan guna menangani dampak COVID terhadap ekonomi, bukan menekan laju penyebaran COVID-19 itu sendiri. Perubahan postur APBN 2020 pun oleh pemerintah lebih banyak digunakan sebagai stimulus untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat COVID-19, bukan untuk memitigasi penyebaran COVID-19. Bagi pemerintah, alokasi belanja 20 triliun rupiah untuk kartu prakerja dengan menu pelatihan online melalui platform digital jauh lebih penting daripada membeli kelengkapan APD dan obat-obatan bagi para tenaga medis kita. Juga lebih penting dari menambah fasilitas pengobatan untuk rumah sakit di seluruh Indonesia, dan lebih penting dari menyelenggarakan masif testing kepada masyarakat. Disinilah letak gagal paham pemerintah dalam menangani wabah COVID-19. Stimulus fiskal pemerintah juga seharusnya selain untuk menekan laju kasus COVID-19, harus lebih diprioritaskan kepada penguatan sistem jaminan sosial nasional atau social safety net bagi masyarakat miskin, rentan miskin, pekerja informal, petani, nelayan, buruh, pelaku UKM, yang mana mereka adalah kelompok mayoritas di negeri ini yang paling rentan dan terdampak dengan adanya COVID-19. Perpu nomor 1 tahun 2020 justru berbicara lain. Ia lahir sebagai cara tercepat pemerintah menyukseskan agenda Omnibus Law perpajakan untuk berikan insentif pemotongan pajak bagi korporasi-korporasi besar yang beroperasi di negeri ini. Pemerintah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan krisis sebagai pintu masuk untuk memberikan karpet merah bagi kepentingan pemodal dan korporasi. Perpu nomor 1 juga menabrak rambu-rambu tata kelola yang baik atau good governance dalam pengelolaan fiskal dan moneter. Defisit APBN tidak terbatas karena dalam tersebut hanya disebutkan bahwa defisit bisa lebih dari 3%, sampai berapa persen itu tidak ada batasnya. Bank Indonesia juga kehilangan independensinya dan Bank Indonesia dilibatkan dalam pendanaan APBN. Pemerintah bisa berhutang dalam skala dan jumlah yang tak terbatas. Defisit berapapun dalam jumlah sebesar apapun diperbolehkan oleh Perpu ini. Ini tentu membahayakan masa depan APBN kita bagi generasi mendatang. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada pembatasan
jika kita masih sayang dengan masa depan anak cucu kita nantinya. Merekalah yang akan menanggung akibat semuanya ini. Yang ketiga, penataan demokrasi. Titik balik penting berikutnya adalah tentang penataan demokrasi kita. Para pendiri republik ini telah memilih jalan demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia. Demokrasi menjamin kebebasan warganya dalam batas-batas konstitusi dan falsafah dasar kehidupan bernegara yang sudah menjadi kesepakatan para founding fathers republik ini. Jika kita melihat kembali sejarah sejak republik ini berdiri, tampak sekali bahwa tarik-menarik antara kelompok pro-demokrasi dengan anti-demokrasi itu memang terjadi. Demokrasi mengalami beberapa kali perubahan bentuk wajah sesuai karakteristik dari rezim yang berkuasa. Meskipun tiap rezim mengklaim eranya menjalankan demokrasi, tapi faktanya sistem yang berjalan masih jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Fakta menunjukkan seringkali krisis membuka dua kemungkinan, yaitu pertama, jatuhnya pemerintahan yang otoriter dan lahirnya pemerintahan yang demokratis, atau sebaliknya, bangkitnya pemerintahan yang otoriter dan matinya demokrasi. Dalam analisis Partai Keadilan Sejahtera, Perpu nomor 1 tahun 2020 memberi jalan terbuka bagi lahirnya pemerintahan otoriter. Atas nama penyelamatan ekonomi, Perpu tersebut memberi legitimasi benih-benih otoritarianisme melalui perundang-undangan. Perpu nomor 1 tahun 2020 secara eksplisit memangkas hak-hak legislasi dan anggaran DPR RI. Perubahan postur APBN cukup melalui proses peraturan presiden tanpa melalui proses legislasi undang-undang yang harusnya mendapatkan persetujuan DPR RI sebagaimana amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana kredo politik yang sangat masyhur, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Maka penting ada pembagian kekuasaan trias politika agar terjadi check and balances. Kekuasaan tidak boleh dimonopoli oleh eksekutif. Dalam sistem presidensil, di mana presiden dipisahkan dari kekuasaan parlemen dan merupakan penguasa tertinggi lembaga eksekutif, ia harus dikontrol oleh kekuasaan legislatif. Sehingga gerak langkah presiden dalam menjalankan roda pemerintahan tetap pada rel yang benar sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Saudara-saudara sekalian, DPR RI tidak boleh menjadi rubber stamp yang hanya jadi tukang stempel kebijakan-kebijakan pemerintah. DPR RI harus bersikap rasional dan kritis atas setiap kebijakan pemerintah. Karena itu DPR RI sebagai kekuatan legislatif harus bersikap sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah dan pejuang suara hati rakyat. Perpu nomor 1 tahun 2020 ini memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, dan potensi penyalahgunaan penggunaan sumber daya keuangan negara, abuse of money. Perpu ini tidak hanya memangkas hak legislasi dan anggaran DPR RI, tapi juga memberikan kekebalan hukum kepada penyelenggara pemerintahan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Konstitusi sudah jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak ada satupun warga negara di Republik Indonesia yang berhak mendapatkan kekebalan hukum. Bahkan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan pun memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Oleh sebab itu, demi menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia dan menjaga amanat konstitusi, DPP Partai Keadilan Sejahtera memerintahkan kepada fraksi PKS DPR RI untuk mengkaji lebih dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 dan menyiapkan argumen-argumen rasional serta konstitusional sebagai bahan fraksi PKS menolak Perpu tersebut dijadikan undang-undang saat nanti dalam pembahasan di DPR RI.
Saya juga mengajak kepada seluruh pimpinan partai politik dan pimpinan DPR RI untuk bersama-sama menyelamatkan dan mengawal demokrasi dan konstitusi kita agar tetap on the track. Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga catatan ini bermanfaat untuk kita, untuk mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara hukum, negara demokrasi yang disegani di dunia internasional. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh rakyat Indonesia yang sudah dengan sigap bahu-membahu bersama-sama kita melawan virus corona, dan kita bahu-membahu membangun solidaritas sosial antara bangsa kita. Dan kepada Partai Keadilan Sejahtera, saya juga ingin memberikan amanah, mari kita taati apa yang menjadi keputusan PSBB, yaitu mari kita belajar dan ibadah di rumah, sekalipun besok di bulan Ramadan. Kemarin dalam tarhib Ramadan, Ketua Majelis Syuro sudah memberikan jalan kepada kita bahwa sekalipun kita ada di rumah, kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan optimal. Dan yang kedua, mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada sesama. Banyak saudara-saudara kita yang belum beruntung, mereka terkena dampak corona ini dan mereka jatuh pada kondisi miskin. Mari kita tingkatkan solidaritas kita kepada mereka. Dan tentu yang terakhir juga saya ingin menghimbau kepada seluruh keluarga besar PKS, mari jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan apa yang kita lakukan di masa corona ini akan menjadikan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik untuk membangun kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia pasca COVID-19 yang jauh lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi segala apa yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan-jalan yang mudah buat kita semuanya untuk mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.